ketemu lagi di Pelayanan Digital Perkantas Labuhan Batu. Saya mau melanjutkan sharing buku The New People Making dari Virginia Satir. Di pendahuluan saya sudah sampaikan bahwa Virginia Satir sudah menyampaikan 4 komponen keluarga, 4 aspek keluarga yang akan mempengaruhi terbentuknya keluarga yang sehat. Nah, di dalam bab-bab selanjutnya akan dibahas tentang keempat itu: keberhargaan diri, komunikasi, aturan, dan keterhubungan sosial. Tetapi sebelum dia memulai membahas satu persatu setiap aspek itu, ada satu bab di bab 2 yang menurut saya ini seperti assessment ya, diagnosa untuk melihat keluarga seperti apa yang sedang kita hidupi saat ini. Dia memang beri judul What's Your Family Like, ya, seperti apa keluarga Anda. Nah, di dalam bab ini dia memberikan 3 pertanyaan di awal untuk melihat seperti apa keluarga kita saat ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah kamu merasa baik hidup bersama keluargamu, merasa baik-baik saja hidup bersama keluargamu? Yang kedua, apakah di keluargamu kamu hidup dengan orang-orang seperti merasa anggota keluarga lain itu ya, merasa seperti teman, orang yang kamu sukai dan menyukaimu, orang yang kamu percayai dan mempercayaimu, orang yang nyaman, kamu nyaman dengan mereka dan mereka nyaman denganmu. Nah, pertanyaan ketiga, apakah menyenangkan dan penuh semangat menjadi bagian daripada keluargamu saat ini? Nah, menurut Virginia Satir, kalau ketiga pertanyaan ini kita rata-rata jawab ya, dan ya itu artinya betul-betul merasakan hal seperti itu, maka kita berada di keluarga yang sehat. Istilah yang dia gunakan adalah nurturing family, keluarga yang sehat. Kalau nurturing family, keluarga yang terasuh ya. Tetapi katakanlah keluarga yang sehat. Tetapi kalau jawaban-jawaban kita lebih banyak tidaknya, dan tidak itu betul-betul kita jauh daripada pengalaman itu, maka keluarga kita adalah keluarga bermasalah. Jadi jawaban atas ketiga pertanyaan itu menentukan kita ada di trouble family, keluarga bermasalah, atau di nurturing family, keluarga yang tidak bermasalah atau keluarga yang sehat. Nah, bagi Virginia Satir, dia katakan di dalam pengalamannya melakukan terapi keluarga di banyak keluarga, dia memastikan bahwa sangat mudah untuk melihat sebuah keluarga itu keluarga yang bermasalah atau tidak. Keluarga-keluarga yang bermasalah dan keluarga-keluarga yang sehat, nurturing family, itu akan terlihat dari atmosfer keluarga. Jadi bagi Virginia Satir, kalau dia melakukan terapi keluarga, ketika satu keluarga masuk ke ruang counseling, ke ruang terapi, nuansa atau atmosfer yang terjadi di antara keluarga ini akan menunjukkan keluarga ini keluarga bermasalah atau tidak. Nah, keluarga bermasalah itu akan ditunjukkan dari raut wajah, gestur, tekanan suara, komunikasi di antara mereka, sehingga terjadi sebuah atmosfer yang menunjukkan pengalaman pahit yang dialami seseorang di dalam keluarganya gitu. Nah, saya coba bagikan. Dia katakan begini: manusia terbiasa dan akhirnya tidak menyadari lagi hubungan rasa sakit yang dialami, seperti misalnya ya, sakit kepala, sakit perut, sakit di pundak, itu dengan perasaan yang dimiliki sebagai reaksi terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, dalam keluarga yang bermasalah, tubuh dan wajah mereka memberitahukan keadaan mereka yang buruk sebetulnya, meskipun sudah tidak disadari lagi.
Jadi raut wajah, tubuh, rasa sakit, sakit perut, pusing gitu ya, asam lambung dan seterusnya. Padahal itu sendiri sedang mengkomunikasikan keadaan buruk yang dialami oleh mereka. Nah, anggota keluarga yang bermasalah itu biasanya akan cenderung menjauh, ya, menjauhi keluarga, menyibukkan diri di pekerjaan, menyibukkan diri dengan aktivitas di luar. Mereka sangat jarang betul-betul terhubung dengan anggota keluarga lain. Ini jelas menunjukkan keluarga ini keluarga yang bermasalah. Selain daripada atmosfer, ekspresi wajah, gestur, tekanan suara, juga aktivitas yang dipilih begitu. Nah, Virginia Satir menyatakan begini, di masyarakat kita saat ini kita hidup dirancang untuk praktis, efisien, ekonomis, menghasilkan, tetapi sangat jarang memperhatikan bagian daripada kemanusiaan kita. Orang-orang yang tumbuh dari keluarga yang bermasalah menghadapi keadaan sosial yang demikian, yang kurang memberikan perhatian kepada aspek-aspek kemanusiaan, membuat orang-orang ini menjadi lebih sulit beradaptasi di dalam hidupnya, atau bahkan dikatakan memiliki kehidupan yang lebih sulit. Begitu. Nah, dia bukan hanya menunjukkan keluarga yang bermasalah, ya, trouble family, tetapi dia juga menunjukkan atmosfer keluarga yang sehat, nurturing family. Nah, keluarga yang sehat itu akan terlihat alive, akan terasa semangat, lebih hidup, akan terlihat kerendahan hati, ketulusan, anggota keluarganya autentik, penuh cinta gitu ya. Mereka menunjukkan kasih satu dengan yang lain, bisa mengekspresikan atau menunjukkan intelektualitasnya dengan tepat, kemudian menunjukkan perhatian, rasa hormat satu dengan yang lain. Itu keluarga yang sehat begitu. Nah, berbicara keluarga yang sehat gitu ya, itu akan terlihat dari juga atmosfer dan juga mimik wajah dan gestur. Keluarga yang sehat itu akan menghasilkan anggota keluarga yang akan selalu terlihat rileks di wajahnya, di ekspresinya, di gesturnya kelihatan tenang gitu ya. Lalu mereka terlihat terbuka, bersahabat. Dan ini sudah terlihat dari anak-anak. Bagi Virginia Satir, keluarga yang bermasalah itu udah terlihat dari anak-anak bahkan. Begitu. Nah, hidup mereka biasanya lebih colorful, penuh warna, penuh cahaya gitu ya. Ketika diam itu terlihat damai begitu. Ketika tidak ada aktivitas di rumah, itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu, tapi justru sesuatu yang damai, tenang. Sehingga setiap orang di sana, di dalam keluarga yang sehat, meskipun tidak punya aktivitas, diam, itu tidak menegangkan. Sedangkan keluarga yang bermasalah, diam itu artinya sangat menakutkan, menegangkan, menunggu situasi ini meledak begitu. Nah, ketika ada juga aktivitas yang ribut begitu ya, terlihat aktivitas itu penuh makna, bukan sesuatu yang saling menjatuhkan. Jadi penuh makna begitu. Setiap orang melakukan aktivitasnya, setiap orang nyaman untuk memberi sentuhan, menunjukkan perasaan mereka, menyatakan rasa senang begitu ya, perhatian dengan sentuhan fisik. Kemudian bisa membuat merencanakan sesuatu tanpa merasa takut. Sedangkan keluarga yang tidak sehat itu setiap orang sulit untuk membuat rencana tanpa harus merasa was-was, merasa takut, merasa tertolak, merasa apakah ini disetujui atau tidak begitu. Ragu begitu. Nah, orang tua menunjukkan diri lebih kepada seorang pemimpin ya, bukan sebagai bos. Kalau di keluarga yang sehat, keluarga yang bermasalah, orang tua muncul sebagai bos yang selalu menyatakan aturan,
yang selalu menunjukkan kamu nggak boleh begini, kamu bolehnya begini, yang selalu mengarahkan aktivitas anak-anaknya tanpa merasakan keterhubungan dengan mereka, relasi yang hidup dengan mereka yang personal. Jadi hanya lebih kepada transaksional, relasi yang berbasis kepada tugas-tugas perintah. Sedangkan keluarga yang sehat lebih kepada pemimpin yang memberdayakan, empower gitu ya, membuat anak-anak tumbuh di dalam kekuatan dan kemampuan mereka secara maksimal. Mereka bisa menjadi diri mereka begitu. Jadi orang tua memimpin, mengarahkan anak-anak tumbuh di dalam seluruh potensi mereka, memiliki kebebasan untuk membuat pilihan, belajar bertanggung jawab. Kesalahan itu merupakan satu sarana untuk belajar. Sedangkan kalau di keluarga yang tidak sehat, kesalahan itu sebagai sesuatu pelanggaran terhadap aturan, pemberontakan terhadap otoritas, lalu sesuatu yang harus dihukum begitu. Nah, orang-orang akan melihat ya, menurut Virginia Satir gitu di dalam pengalamannya juga, orang-orang akan melihat apa mungkin ya Bu, kita bisa hidup di dalam keluarga yang sehat. Rasa-rasanya keluarga-keluarga yang kita hidupi di saat ini gitu ya, itu keluarga-keluarga yang bermasalah begitu. Kalaupun tidak, ya agak sulit melihat keluarga yang sangat ideal tumbuh dengan sehat seperti itu. Nah, setiap keluarga yang bermasalah itu menghasilkan seorang yang bermasalah dan berkontribusi terhadap proses devaluasi, bukan mengevaluasi tapi devaluasi diri. Nggak bisa menilai diri dengan tepat gitu ya, bahkan menilai diri dengan salah gitu. Yang itu langsung gitu ya, langsung berhubungan dengan berbagai kriminalitas, penyakit mental, alkoholisme, drug, kemiskinan, keterasingan begitu ya, terorisme dan berbagai masalah sosial. Nah, karena itu menurut Virginia Satir, ketika orang merespon begitu ya, apa mungkin kita hidup dalam keluarga yang sehat? Melihat betapa mengerikannya gitu ya, keluarga yang tidak sehat langsung berkontribusi ataupun berhubungan dengan berbagai persoalan sosial, persoalan yang ada di masyarakat, dan itu artinya persoalan personal gitu ya. Maka sebetulnya bagi Virginia Satir selalu ada harapan. Dia berkata bahwa ketika seseorang memberi diri untuk membentuk, mengembangkan atau membuat keluarga menjadi sebuah tempat untuk menumbuhkan orang-orang yang lebih manusiawi, itu akan merefleksikan dunia yang lebih aman, dunia yang lebih manusiawi juga. Jadi betapa pentingnya keluarga ini kita perjuangkan untuk menjadi keluarga yang sehat. Meskipun kelihatannya sangat mustahil di tengah-tengah kondisi saat ini. Nah, bagi Virginia Satir, dia berkata selalu ada harapan begitu. Dan bagi saya sendiri ya, di dalam pandangan Kristen tentu inilah apa yang dikatakan kembali kepada rancangan Allah semula, bahwa Allah merancang keluarga itu sebagai satu institusi yang aman untuk melahirkan anak-anak Tuhan yang akan memuliakan Allah, memenuhi bumi dengan kemuliaan Allah. Ini adalah rancangan Tuhan. Sehingga Virginia Satir sebagai seorang terapis, sebagai seorang psikolog, ketika dia berkata selalu ada harapan, maka lebih lagi kita sebagai orang-orang Kristen selalu punya harapan tentang setiap keluarga itu bisa dibentuk kembali begitu. Nah, masing-masing kita merupakan sebuah penemuan menurut Virginia Satir. Kita ditemukan ulang begitu ya. Kita yang hidup di dalam keluarga-keluarga yang bermasalah ini bisa kembali sebagai sebuah penemuan begitu, dan masing-masing bisa membuat perbedaan. Jadi
Kalaupun kita menghidupi keluarga yang tidak sehat selama ini dan kita sekarang sadar ketika kita mulai mendengarkan ya video ini atau membaca buku Harapan Dia ketika membaca The New People Making gitu ya, kita punya harapan, kita seperti ditemukan ulang dan kita bisa membuat perbedaan. Perbedaan apa yang bisa kita lakukan? Ada 4 hal. Menerima bahwa memang terkadang keluarga itu selalu ada masalah. Tidak ada keluarga yang imun, yang steril dari masalah. Yang kedua, mengampuni masa lalu, kesalahan masa lalu yang kita lakukan. Lalu memberikan diri untuk kembali atau untuk berubah. Kita harus tahu bahwa kita bisa membuat perbedaan dari apa yang selama ini kita hidupi. Nah, yang ketiga, membuat keputusan untuk sebuah perubahan. Lalu yang keempat, mengambil beberapa tindakan konkret untuk memulai proses perubahan itu. Jadi saya ulangi, kita harus sadari bahwa inilah keluarga kita. Kalaupun keluarga kita keluarga yang bermasalah, kita terima gitu ya, bahwa memang keluarga tidak ada yang steril dari masalah ya. Lalu kita mulai mengampuni masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu, mengampuni diri bahwa kita melakukan kesalahan masa lalu itu. Lalu kita mulai mengambil keputusan untuk perubahan yang mau kita lakukan, dan kita harus tahu bahwa kita bisa membuat perbedaan. Membuat perbedaan. Inilah perbedaannya antara psikologi yang sekarang dengan psikologi yang lebih dulu, yang selalu menghubungkan antara kehidupan masa lalu seseorang itu akan secara fix membentuk kehidupan seseorang sekarang, sehingga agak-agak sulit berubah begitu ya. Tetapi kalau psikologi yang sekarang secara misalnya gerakan-gerakan behavioris gitu ya, gerakan humanis begitu, positive psychology gitu ya, selalu menyatakan bahwa kita bisa membuat perbedaan. Meskipun masa lalu kita mempengaruhi keberadaan kita saat ini, kita bisa mengambil atau membuat perbedaan. Nah, saya kira ini tidak bertentangan dengan iman Kristen ya. Di dalam Kristus kita bisa membuat perbedaan. Dan lebih lagi kita sebagai orang percaya yang memiliki Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat kita melakukan sesuatu secara secara rohani, sehingga kita punya kekuatan bukan hanya di dalam upaya kita melakukan perubahan itu, tetapi juga punya kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan rohani untuk melakukan perbedaan dari apa yang selama ini kita hidupi. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan Virginia Satir, keluarga seperti apa yang kamu hidupi saat ini? Kalau kita sadar bahwa keluarga kita keluarga yang bermasalah, mari kita mulai mengambil tindakan untuk berubah. Tidak ada alasan untuk setiap orang merasa bersalah dan menyalahkan keluarga. Setiap orang di dalam keluarga itu pada akhirnya pada akhirnya mencoba untuk melakukan 2 hal. Atau terbiasa di dalam 2 hal. Dia tidak tahu lagi di mana letak masalah keluarganya, atau dia memilih untuk selalu melihat hal yang positif dan tidak mau melihat masalah itu, padahal masalah itu ada. Nah, untuk itulah nanti akan dibahas di bab-bab selanjutnya masing-masing aspek keluarga, sehingga masalah keluarga kita akan mulai dibedah dan bagaimana tindakan perubahan itu. Jadi secara Kristen kita memang akan mengambil tindakan-tindakan perubahan yang akan dimampukan oleh Roh Kudus, tetapi naturnya, bentuknya kita akan belajar di dalam aspek-aspek psikologi menurut buku ini. Kiranya video ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.